suami istri ngajari anjing. Suaminya tegas, nggak boleh. Tapi istrinya gini, alah nggak apa-apa pi, nggak apa-apa, ini kan dia kan kasihan gini. Nah itu abu-abu. Kalau Anda mengajari anjing dengan begini, nanti nggak jadi deh. Terus kemudian habis ini kita mau ngomongin siapa? Feng. Lah, kalau kita mau ngomongin Feng dan Kimi, yang katanya Feng dan Kimi, tidak lepas dari keisengan saya. Ah, keisengan apa nih? Jadi gini, waktu itu saya iseng lagi, saya kumat lagi isengnya. Kondisi ekonomi menurun, ya menurun drastis. Saya lagi tidak apa namanya, tidak pegang apa-apa, tidak punya pegangan gitu ya. Saya waktu itu pengrajin kahon ya, teman-teman tahu kan kahon yang buat band akustik gitu. Nah itu pas sepi. Nah iseng-iseng lagi sahabat saya nih, teman saya bilang gini, Mas Samson kawin ke yuk sama siapa, Genji kawin ke gitu. Maksudnya suruh ngawinin Genji lagi sama siapa, karena waktu itu si Rex sudah tidak ada, Rexnya sudah mati kan. Nah itu terus iseng-iseng coba sama Samson. Waktu itu ya teman-teman ya, Samson itu umurnya belum ada setahun. Samson belum ada setahun. Belum ada setahun, dan iseng-iseng karena kita sudah tahu caranya waktu ngawinin Genji dulu kan. Waktu ngawinin Genji sama Rex kan dulu pakai joki. Bagaimana joki itu bekerja itu saya tahu gitu loh. Nah, akhirnya iseng malam itu saya kawinkan Samson sama Genji. Ya. Oh, teman-teman mau protes tidak masalah, silahkan. Toh itu cerita masa lalu. Ya. Itu. Dan tujuannya begini. Pengen punya keturunannya Samson. Kan Samson waktu itu 8 bulan itu prestasinya sudah banyak. Prestasi yang tidak tertulis maksudnya. Karena waktu itu di usia 8 bulan, di usia 7 bulan itu Samson sudah saya ikutkan ke latihan proteksi bareng teman-teman saya yang punya Malinois itu, Belgian Malinois. Jadi semuanya Malinois, yang pitbull cuma dia. Dia sudah mampu untuk melakukan personal proteksi ya. Di usia 7 bulan itu pitbull lagi. Nah, saya pengen punya, apakah nanti keturunannya Samson juga akan pintar-pintar seperti ini. Nah, itu masuk dalam niat ngawinkan Genji tadi. Oh, sama Samson aja saya bilang. Ya sudah kan? Kita kawinkanlah Samson sama Genji waktu itu. Ya dengan proses tentunya dipegangin. Dan enggak pakai 2 kali teman-teman. Enggak pakai 2 kali, cuma sekali. Karena saya pikir enggak mungkin jadi. Karena ini kan inline breed. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya mendapatkan informasi bahwa dulu inline breed atau kawin saudara itu masih dipakai untuk mempertahankan garis darah. Ya. Tapi risikonya besar karena risikonya itu bisa dibilang 50% akan terlahir cacat. Dan benar, teman-teman, benar. Nah, saya kalau tidak punya pengalaman begini kan tidak bisa cerita ke teman-teman. Nah, dari 1 kali itu saya tidak berharap jadi. Ya, saya tidak berharap jadi. Hingga akhirnya tanda-tanda kehamilan itu terlihat di Genji. Wah, ini bunting beneran. Nah, sudah kan? Akhirnya saya rawat Genji. Saya rawat, saya beri vitamin. Sampai akhirnya anaknya lahir. Ya, beneran lahir. Inilah angkatannya Feng, Kimi, dan teman-temannya. Waktu itu lahir ada 9 lahir. 9 ya, 9 itu nah, 9 lahir. Yang 4 ini pada hari ketiga mati. Matinya karena kata istri saya sih gagal jantung atau apa gitu. Karena kalau papis bernafas itu kan kalau narik nafas dadanya ngembang. Gitu kan? Ini enggak, ini kebalik. Kalau setiap kali dia tarik nafas itu dadanya malah kempes. Nah itu. Lah 4 papis inilah yang mati. Ada yang mati di hari kedua, terus ada yang mati di hari ketiga.
Nah, yang survive itu Feng, Kimi, Tessa, Shena, sama Bliss, ya. Dan Feng itu cowok sendiri. Dari 9 tadi itu Feng itu cowok sendiri, teman-teman. Keren kan? Nah, itu. Ya. Nah, sudah nih. Sudah jadi kan? Jadi kesimpulannya, incest itu dulu pernah dipakai, teman-teman, untuk mempertahankan garis darah. Anjingnya pinter ya nanti anak-anaknya pinter, katanya begitu. Dan benar, anak-anaknya Samson yang lahir angkatan incest pertama ini, wah gila-gila semua. Dari gila bola, gila makan, pokoknya wah, ndak ada yang ngelentruk gitu, ndak ada. Ya, itu yang survive loh. Ada Feng dan teman-temannya. Kemudian, nah ini yang Bliss dan Shena diambil om saya, dibawa ke Solo, ya. Kemudian Kimi itu dibawa Mbak Asti. Nah, ini saya enggak ketemu Kimi lagi. Itu di usia 3 bulan, ya. Dan saya mempertahankan Feng sama Tessa, ya, Feng dan Tessa. Tapi sialnya, ya mungkin enggak jodoh ya. Tessa itu mati di usia ya 3 bulan itu. Matinya karena kesedak. Jadi waktu makan kan, kalau makan tergesa-gesa banget, persis kayak Kimi itu, enggak dikunyah, langsung ditelan. Yang dimakan itu dog food kering, gitu kan. Biasanya saya tungguin, ini enggak, saya kasih terus saya tinggal ke dalam. Lah kok ada suara geludang-geludang gitu, saya lari keluar, ternyata dia kesedak, sudah panik, nabrak sana nabrak sini. Saya pegang, sudah enggak keturutan, teman-teman. Sudah enggak ketututan nih, sorry. Sudah ada, waktunya sudah terlambat. Itu muka, bibir itu sudah mulai biru gitu. Waduh, gimana ini, saya ketok-ketok, saya saya tekan-tekan, enggak bisa. Saya kayak gini-giniin juga sudah enggak bisa. Cepat sekali, enggak ada semenit sejak saya dengar kelundang-kelundang saya keluar itu enggak ada semenit. Dan Tessa mati. Ya akhirnya ya sudah, tersisa yang di Solo itu. Terus saya enggak tahu sekarang kabarnya gimana. Terus Kimi dan Feng. Nah, kok Kimi bisa ada sama ayah lagi? Lah, itu nanti ceritanya ada waktu kita ngomongin Kimi. Itu teman-teman ya. Jadi cerita ngomongin Samson akhirnya berhenti sampai di sini. Di keisengan saya ngawinin Samson dan Genji sehingga mengeluarkan generasi Feng. Menghasilkan Feng dan Kimi. Gitu teman-teman ya. Seru dah. Kalau seru ya nanti ditunggu lagi video selanjutnya. Kalau enggak seru ya di skip aja. Gitu ya teman-teman ya. Ini saya tak mau bikin video ketapel biar macam-macam gitu loh, biar variatif videonya. Oke teman-teman, kalau gitu tak tinggal dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Ada yang ketinggalan bonus nih, bagaimana Samson dan kawan-kawannya, Samson dan saudara-saudaranya dulu mengenal batasan untuk pertama kalinya. Nah ini saya ceritain ya. Batasan yang pertama dia kenal, ya betul, dari Genji, ya dari Genji. Makanya saya bisa belajar dari Genji tentang batasan yes dan no, mana yang boleh mana yang tidak, itu dari Genji. Nah, praktek pertama saya itu ke Samson dan saudara-saudaranya. Jadi setiap pagi itu saya selalu membersihkan area teras itu. Jadi teras itu memang khusus buat Genji dan anak-anaknya. Setiap pagi saya selalu pel pakai tongkat itu. Dan setiap kali saya datang, baru menyapu saja itu papis-papis sudah menyerbu saya, gitu kan. Nah, pernah kan mengalami begitu? Nah, terus saya berpikir gimana ya caranya supaya mereka paham jangan mengganggu ayah nyapu, gitu ya. Di sini yang keren, saya dibantu Genji. Jadi gini, ketika saya bawa sapu, saya mulai nyapu, mereka menyerbu. Kemudian saya ambil satu persatu, saya kumpulkan di satu sudut. Bener nih, 9 ekor anjing nakal-nakal itu saya kumpulin di satu titik, saya tekan gitu kan, ayo di sini aja. Terus kalau saya misalnya mundur, seekor saja yang keluar dari lingkaran pasti akan diikuti saudara-saudaranya kan. Nah, yang pertama keluar dari lingkaran yang saya buat itu
batasan yang saya buat. Kamu di sini ya, di pojok sini ya. Ya. Kalau nanti ada salah satu yang keluar, itu langsung saya sentil telinganya, cetil gitu. Mereka kan kaget dan berhenti. Waktu berhenti itu saya bilang good boy dan saya angkat, saya kembalikan lagi ke sudutnya, gitu. Ya, terus saya mundur lagi nih, yang lain keluar nih, bukan yang disentil tadi, tapi yang lain juga ada yang berinisiatif keluar dari lingkaran tadi. Langsung saya kembali lagi, saya sentil, dia berhenti, saya bilang good boy dan saya kembalikan lagi. Itu. Dan ternyata Genji tahu. Genji itu ternyata memperhatikan. Jadi ketika saya mundur untuk yang ketiga kalinya, ya, kok mereka diam. Begitu saya ambil sapu, mereka pada bubar untuk nyerbu saya lagi. Nah, di sini Genji beraksi. Genji langsung turun dari kursi dan menghalau anak-anaknya. Jelas sekali tujuan Genji adalah untuk jangan ganggu ayah. Ini beneran teman-teman. Jadi saya lihat, saya sampai heran. Saya sampai tidak bisa gerak dan hanya melihat Genji itu menghalau anak-anaknya satu persatu. Ada yang didorong, ada yang digigit sininya untuk diangkat, dijauhkan dari saya. Walaupun tidak dibawa ke pojok ruangan loh ya, tapi dijauhkan dari saya. Nah itu. Nah saya mulai berpikir begini. Berarti memang batasan itu ada. Berarti anjing itu juga mengajari anak-anaknya seperti ini. Tidak boleh, tidak ada abu-abu. Kenapa? Ketika kita mengajari anjing itu, kadang-kadang begini. Suami istri ngajari anjing. Suaminya tegas, tidak boleh. Tapi istrinya gini, alah tidak apa-apa Pi, tidak apa-apa. Ini kan dia kan kasihan gini. Nah itu abu-abu. Kalau Anda mengajari anjing dengan begini, nanti tidak jadi deh. Jadi kalau memang niat ngajari anjing, biarkan proses pembelajaran itu jadi dulu. Disayang-sayang, dimanja-manja boleh. Nanti setelah proses pembelajarannya selesai gitu teman-teman. Ya. Nah, saya kembalikan lagi. Waktu itu saya lihat oh ternyata batasan itu ada. Luar semakin pede saya. Anak-anak saya kembalikan ke satu pojok lagi. Saya semakin keras. Saya mundur. 1-2 ekor yang keluar langsung saya sentil. Gitu. Berhenti kan? Saya pojokin lagi. Good boy. Dan mereka ternyata paham bahwa jika ayah pegang sapu, kita mendekat ke ayah, nanti telinga kita sakit. Lebih baik ketika ayah pegang sapu, kita diem saja. Ternyata itu loh, gambaran itu tuh ternyata ada di mereka. Papis sekecil itu belum genap sebulan teman-teman. Mau jalan aja masih jatuh-jatuh kok. Tapi sanggup memahami batasan itu. Gitu ya. Jadi akhirnya saya heran. Di hari kedua saya kembali ke tempat itu untuk ambil sapu. Mereka mulai menyerbu saya kan. Kemudian sapu saya letakkan, saya ambil satu-satu, saya kumpulin lagi kan. Saya kumpulin ke sudut itu. Mereka tahu, langsung diem. Ada yang duduk, ada yang rebahan, diem melihatin saya nyapu sampai selesai. Nah ketika sapu saya gantung, saya bilang sini gitu kan. Wah langsung nyerbu ke saya semua. Nah itu ternyata jadi pola. Setiap kali saya masuk melangkahkan kaki ke teras, ambil sapu, mereka langsung ke pojok teman-teman. Teman-teman boleh percaya, tidak percaya jangan. Karena ini kenyataan. Saya masuk, pegang sapu, itu mereka seneng kipit-kipit kan. Tapi mereka itu langsung ke pojok, mojok sendiri gitu loh, ngumpul sendiri gitu. Kadang-kadang kalau tidak di pojok, ya tetap di tempatnya atau merapat ke Genji. Tapi nggak ganggu saya. Apakah mereka nyuekin saya? Enggak. Karena mereka menunggu ketika sapu itu saya gantung lagi. Karena benar begitu sapu saya gantung, itu langsung pada bubar. Suara kuku kena lantai, kuku-kuku kecil kena lantai, kecil. Itu kedengeran ketika saya gantung sapu. Gantung langsung kecil. Saya lihat mereka sudah nyerbu saya. Artinya mereka paham bahwa mana yang boleh, mana yang tidak. Keren enggak? Kalau teman-teman bisa memahami bagaimana simpelnya anjing berpikir, ngelatih anjing itu sebenarnya tidak susah. Ya, ngelatih anjing dalam arti ngelatih membuat mereka paham batas loh ya, mana yang boleh, mana yang tidak, itu tidak susah. Tidak ada yang susah. Jadi ya begitu. Itulah pengalaman yang bisa saya share ke teman-teman bahwa anjing sekecil itu belum genap 1 bulan umurnya loh. Belum genap 30 hari umurnya. Tapi sanggup memahami batasan yang dia kenal pertama dari induknya, kemudian dari manusia. Tidak boleh.
gitu. Dan lucunya ketika Samson sudah tinggal Samson sendiri ya, Samson sudah gede gitu, udah agak gede. Kadang-kadang kan masih suka iseng. Kalau saya ngepel pakai pel baru atau sapu baru gitu kan, saya nyapu gitu, Samson langsung mau menyerbu, mau gigit-gigit itu. Saya cukup berhenti aja. Genji yang beraksi. Wah, dia langsung nyamperin saya. Si Samsonnya di surduk-surduk, suruh pergi dari saya. Keren kan? Ya. Buat hewan yang namanya sering dipakai untuk umpatan anjing. Nah, ya. Sepertinya sesuatu yang buruk. Ternyata mereka punya sesuatu yang baik untuk dipelajari kita manusia. Ya, tentang batasan. Gitu, bonusnya itu, ya. Oke, ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah, pamit beneran ini.